Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Satukan Sahabat Indonesia tetap bersama kami di Masjid As-Sakinah. Dan ternyata subhanallah bekal-bekal itu enggak jauh dari lingkungan kita, terdekat pun ada. Nah Pak Ustadz tadi sampaikan tuh takwa, ya apalagi nah Jangan melupakan Allah. betul, ini yang paling kita jangan sampai melupakan Allah. Nah ini pengen tahu nih biasanya kalau orang-orang di rumah biasanya ibu nih ya, bapak-bapak jarang karena bapak-bapak bekerja ya. Nah ibu-ibu biasanya paling senang ketika apa? Biasa dikasih rezeki nih sama Allah lewat wasilah dari suami nih. Nah, tapi kadang kalau lagi suami mohon maaf, pulang ke rumah kagak bawa apa-apa nih. Suami kerja apa enggak sih ini marah-marah nih. Sebenarnya bagaimana itu ketika menjaga mencari pahala terhadap keluarga dulu nih suami sebagai bekal juga buat di masa depan kita, Pak Ustadz. Silakan. Iya, para pemirsa TVRI satukan saf ya Indonesia. Ya, tapi saya sih husnuzon Ustadz. Ibu-ibu di sini nih, ibu-ibu solehah semua. Ya, walaupun suaminya cuma ngasih uang belanja 15 juta sebulan diterima. Dicium tangannya suaminya ya Bu. Ya kadang emang ada suami gitu pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak, kata istrinya enggak ada. Bu suka ngungkit-ngungkit, matanya melotot. Duit 50.000 habis 2 minggu. Tapi ibu-ibu di sini dan pemirsa TVRI di rumah istri-istri soleha semua. Suaminya lagi melotot, jangan dibales. Ini sampai dikeluarin matanya Bu. Gedean siapa? Ibu-ibu di sini tenang, suamiku uang 50.000 udah aku awetkan. Cukup untuk setahun. Aku beliin kalender. Tiap bulan tinggal copotin. Enggak usah, apa kamu 50.000 dapat apa? Enggak pakai begitu ya Bu ya. Tapi ya ini enggak apa-apa, kadang-kadang kita suka lupa ya Ustadz ya. Kadang-kadang suka lupa suaminya. Biasanya ngasih misal 10 juta, ini cuma 5 juta. Langsung, kemana separohnya? Dan suaminya aku infak. Infak sama siapa? Anak yatim. Kata suaminya, anak yatim apa emaknya? Ya kan anak yatim ada emaknya gitu. Kalau nggak ada emaknya yatim piatu. Ya Bu, begitu. Tapi curiga aja, tapi ini sih enggak, saya husnuzon. Ibu-ibu ya udah nggak apa-apa, besok ini kalau perlu kasihin lagi. Ini bawa aja semua sama baju kamu katanya. Ya Bu ya. Ya karena ibu-ibu di sini juga tahu di rezeki kita ada harta orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Ya Bu, ada hak orang lah. Oh, berarti suamiku suami yang soleh. Ingetin, ya kalau gitu minimal 2,5%-nya. Kalau ada yang lebih, apalagi dia percaya, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah sanggup melipat gandakan lebih dari 700. Bu, lebih dari 700 sanggup. Kalau orang yang gak lupa sama Allah, dia ingat suaminya ngasih uang. Ini buat renovasi tempat wudhu. Ini buat anak yatim. Sekarang lagi ngetren, ibu-ibu masak. Nasi uduk, nasi kuning, pas Jumatan dikirim ke masjid. Bikin 100 box per hari. Kirim gitu ya kan. Alhamdulillah. Ada yang gak sanggup. Cuman punya kacang hijau. Segenggam gini. Ya. Dimasak 4 panci. Yang penting ada ijo-ijonya. Yang penting punya semangat berbagi ya Bu ya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya. Kalau kita lihat ini mau jadi ahli sorga apa mau jadi ahli neraka? Kalau kata Quran la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Calon penghuni surga itu orang-orang yang selalu beruntung. Ibu-ibu yang selalu punya kesempatan untuk beramal. Ada orang bilang kita nggak tahu takdir. Ngaji dari Senin sampai Senin lagi. Seragam sampai 9 lusin. Kalau nanti akhir hayatnya masuk neraka percuma.
Justru kita nggak tahu akhir hayatnya kayak apa. Yang jelas ikutin aja. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya dimudahin oleh Allah. Karena ibu datang ke majelis, bisa beramal, bisa ibadah, punya duit dikit, berangkat umroh, punya duit bikin rumah Quran. Itu sebenarnya atas taufik Allah Subhanahu. Ada orang, ibu umur udah 70, dia lihat cucunya, lagi demam Korea. Pengen, ya namanya kulitnya hitam, pengen glowing. Beli make up dari Korea. Ya bu, pakai sunblock supaya nggak kena matahari. Neneknya nggak mau kalah, dia pakai konblok. Kadang-kadang ngabisin duit banyak ya. Ngabisin duit banyak buat itu. Padahal kalau giliran kotak amal lewat. Ngasihnya yang paling berat. Yang bunyinya keletok. Yang kalau Jumatan bapak-bapak begitu masuk semua nengok ke belakang. Apaan genteng ya hancur katanya. Saya pak masukin 1000-an katanya. Yang logam, kalau kertas kan nggak bunyi, ya ini bletok. Khotib aja hampir turun bu. Nah jadi nggak sama calon penduduk neraka sama penduduk surga. Kalau penduduk surga mereka adalah orang yang sukses. Yang sukses dalam kacamata ridho Allah. Apa dia punya? Ustadz lihat dia makin gak soleh, dia makin gak infak, dia makin lupa dari Allah, makin lari dari peringatan Allah, rumahnya makin tinggi. Bu, mobilnya makin banyak, istrinya makin banyak. Nah, belum jadi jaminan itu kebaikan. Iya, kadang orang diuji dengan musibah malah Allah menghendaki kebaikan. Karena bisa jadi waktu Allah mencintai kita, dosa kita dicicil dibayar di sini. Ya, ajalalahul uqubah, disegerakan. Kita lupa tadi sholat subuh misal nggak di masjid. Iya, kadang-kadang ada aja sesuatu, akhirnya dosa kita dimaafkan. Kita sakit, duri aja. Ya, fama fauqaha atau yang lebih ringan lagi kena kita ya Allah innalillahi. Tapi jarang juga ya kalau ibu atau bapak nih tengah jalan kenapa aku alhamdulillah nggak ada ya. Tapi tetap harus kita bersyukur ya. Kalau Nabi bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat musibah, kalau dapat nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah. Ini satu lagi nih ya pelajaran buat kita, ini bisa jadi buat amal buat kita insyaallah ya. Oke. Nah pemirsa nanti akan kita lanjutkan pembahasannya, tetap bersama kami di Satukan Shaf Indonesia, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Gemakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah